Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang bahasa pemrograman C. Kali ini kita akan membahas tentang coding dan pemrograman. Pada bagian sebelumnya, kalian telah melaksanakan beberapa kegiatan latihan untuk mempelajari cara menuliskan program menggunakan bahasa C. Apakah ini berarti kalian telah menguasai pemrograman? Belum tentu, karena kompetensi utama yang kalian pelajari ialah kemampuan menulis kode program yang disebut coding. Pada berikut, kalian dapat melihat perbedaan antara coding dan pemrograman dari berbagai aspek. Dengan memperhatikan tabel tersebut, kalian akan menyadari bahwa kemampuan yang kalian latih selama ini ialah kemampuan coding. Kalian juga dapat melihat hal-hal yang harus kalian pelajari lebih lanjut untuk menguasai pemrograman. Walaupun demikian, karena unit ini disusun dengan adanya aktivitas menyelesaikan permasalahan, kalian telah menyentuh beberapa aspek pemrograman seperti merancang algoritma, menguji kode program, dan memberikan solusi sederhana pada suatu permasalahan yang diberikan. Perlu diingat juga bahwa permasalahan diberikan pada kalian dalam bentuk spesifikasi program yang telah terstruktur. Pada pemrograman, kalian sendirilah yang harus merancang spesifikasi program tersebut. Berikut adalah perbedaan antara coding dan pemrograman. Pada aspek definisi, coding berarti kegiatan menulis kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan pemrograman berarti proses mengembangkan sebuah solusi program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pada aspek perangkat yang digunakan, coding cukup menggunakan editor teks, sedangkan pemrograman dibutuhkan perangkat analisis, desain, editor, dan pengujian. Pada aspek keahlian yang dibutuhkan, untuk coding dibutuhkan kemampuan membaca dan mengetik atau menuliskan sintaks bahasa pemrograman dengan benar. Sedangkan keahlian yang dibutuhkan pada pemrograman yaitu kemampuan berpikir komputasional, merancang algoritma, memodelkan permasalahan, dan manajemen proyek. Untuk aspek hasil, coding akan menghasilkan kode sederhana dengan banyak batasan. Sedangkan pada pemrograman akan menghasilkan program yang siap digunakan oleh pengguna. Pada unit praktik lintas bidang atau PLB, kalian akan merasakan kegiatan pemrograman langsung untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kalian. Untuk mempersiapkan kalian mengikuti kegiatan PLB tersebut, di akhir unit ini ada beberapa permasalahan yang diberikan untuk kalian kerjakan. Spesifikasi program tidak diberikan sehingga kalian perlu memanfaatkan kemampuan berpikir komputasional kalian dengan lebih maksimal. Ayo kita berlatih, latihan pemrograman. Pada bagian ini, kalian akan diberikan beberapa problem yang harus kalian selesaikan melalui pemrograman. Gunakan kemampuan berpikir komputasional kalian untuk menganalisis permasalahan yang diberikan. Rancanglah strategi dalam bentuk algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, implementasikan algoritma tersebut ke dalam bentuk program menggunakan bahasa C. Problem 1. Mencetak faktor prima. Tingkat kesulitan bintang 4. Kalian pasti telah mengenal faktor prima dari suatu bilangan. Misalnya, 20 akan memiliki faktor prima 2 dan 5. Rancang dan buatlah sebuah program untuk mencetak faktor prima dari sebuah bilangan bulat yang diberikan. Problem 2. Mencetak bilangan prima. Tingkat kesulitan bintang 4. Apakah 713 merupakan bilangan prima? Rancang dan buatlah sebuah program yang dapat kalian gunakan untuk mengecek keprimaan suatu bilangan bulat yang diberikan. Problem 3. Mengecek tanggal. Tingkat kesulitan bintang 4.
Menulis tanggal tidak boleh sembarang. Ada aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, ada aturan tahun kabisat serta jumlah hari dalam suatu bulan yang telah ditentukan. Pada problem ini, tugas kalian ialah merancang dan membuat sebuah program yang dapat memeriksa apakah sebuah tanggal dengan format yang kalian rancang saat diberikan oleh pengguna dinyatakan benar. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.